Selamat pagi kelas 6. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita di kelas IPS. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Susi Apriani Putri. Ibu. Winda Sakti. Siapa yang belum Ibu panggil? Saya Bu, Penny Wahyuli. Terima kasih. Semua hadir ya? Baik. Hari ini Ibu akan tanya dulu. Sudah belum membuat yang kelompok Ibu tugaskan kemarin, membuat presentasi tentang ASEAN? Sudah siap belum? Siap Bu. Siap ya? Siap. Siap Bu. Sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu akan menjelaskan aturan kelas dulu. Ini adalah aturan di kelas kita, di kelas virtual, agar komunikasi dan juga diskusi berjalan dengan baik. Yang pertama, semua harus menghidupkan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, gunakan mikrofon itu seperlunya. Jadi jika tidak berbicara atau setelah selesai berbicara, mikrofonnya dimatikan ya. Pada saat ingin berbicara, silakan angkat tangan. Dan pada saat ingin meninggalkan kelas, akan ke toilet dan lainnya, silakan menuliskan izin di kotak pesan. Hari ini target pembelajaran kita atau tujuan utama dari kegiatan pembelajaran kita adalah kalian mengetahui tentang negara ASEAN, sejarah berdirinya ASEAN, negara-negara ASEAN, dan juga bisa membandingkan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya dari sisi sosial budaya maupun bentang alam atau kondisi geografis. Silahkan grup pemateri untuk memulai memperkenalkan diri dulu, nanti Ibu akan bantu menampilkan presentasinya. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Tesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tesia dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tia Febrianti. Saya di sini sebagai moderator. Dan rekan saya ada Vidya Rahmadani, Yulita Asmarani, dan Penny Wahyuli. Pada hari ini kami akan mempresentasikan diskusi mengenai ASEAN. Ya, baiklah teman-teman semuanya, pada hari ini kami akan membahas mengenai ASEAN. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Vidya Rahmadani. Kepada Vidya Rahmadani dipersilakan. Terima kasih Ibu Tia waktunya. Di sini saya akan membacakan materi tentang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan latar belakangi adanya persamaan antara negara-negara. Persamaannya itu yaitu 1. Persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. Persamaan budaya, yakni budaya Melayu. Persamaan nasib dalam sejarah, yaitu sama-sama Sepertinya Vidya mendapat gangguan ya, sedikit ya. Coba diambil alih dulu, diputar, di rolling, nanti mungkin Vidya akan melanjutkan yang bagian lainnya. Silakan. Oke, siap Ibu. Ya baiklah teman-teman, karena Ibu Vidyanya lagi sedang ada bermasalah, jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yulita Asmarani. Kepada Yulita Asmarani dipersilakan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan sejarah terbentuknya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Berdirinya ASEAN di latar belakangnya adanya persamaan di antara negara-negara di Asia. Ini adalah peta negara dan bendera negara-negara di Asia.
Ini penjelasan untuk negara per negara. Indonesia terletak pada letak astronomis yaitu 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografis, negara Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Oke, baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Feni Wahyuli. Kepada Feni Wahyuli dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Feni Wahyuli. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan di lambang ASEAN. Di sini ada beberapa arti dari lambang ASEAN. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami pada hari ini. Tadi teman kalian sudah mempresentasikan ya, sudah menyajikan sejarah singkat tentang negara ASEAN dan juga negara-negara anggota negara ASEAN, sejarahnya dan lambang negara ASEAN. Sekarang Ibu akan membuat permainan di sini. Kita akan melakukan tantangan investigasi kelompok. Apa sih investigasi kelompok? Nah, tujuannya tadi kan Ibu sudah sebutkan ya. Kita akan setelah berdiskusi ini, kalian akan tahu tentang ASEAN, kehidupan sosial budayanya, dan mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Selain itu, setelah berdiskusi, diharapkan kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, aturan permainannya seperti apa? Setelah pemateri tadi menjelaskan tentang ASEAN, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kecuali pemateri tadi, Ibu akan bagi kalian ke dalam break room. Apa yang dilakukan di dalam break room? Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang satu negara yang akan Ibu berikan pada kelompok kalian. Ya, boleh tentang kehidupan sosial budayanya, juga boleh kondisi geografisnya, atau hal lainnya yang berkaitan dengan negara tersebut. Nah, di kelompok kecil itu kalian diberi waktu 5-10 menit ya. 5 menit aja bisa kalau sudah bisa untuk mencari apa yang kalian dapatkan tentang negara tersebut. Bu, carinya dari mana? Boleh buka buku. Kalau kami buka Google boleh nggak, Bu? Boleh. Tapi hati-hati ya, ada beberapa informasi juga yang tidak harus kalian percaya di Google. Setelah itu, kalian satu orang membuat satu pernyataan di kotak pesan yang akan disalin oleh salah satu temannya sebagai koordinator kelompok. Nanti di kelompok tersebut, nanti tunjuk ya, di kelompok kalian kecil itu siapa koordinatornya yang akan menyalin setiap pernyataan kalian dan nanti ditampilkan di sini bergantian. Setelah kalian menuliskan di kotak pesan, Ibu akan mengacak secara adil siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Jadi siapa dulu nih yang tampil menyampilkan pernyataannya supaya teman-teman yang lainnya boleh tanya. Nah, di sini tantangannya kalian tidak boleh menyerah. Jangan sampai nggak tahu, Bu, atau diem aja. Yuk, saling bantu dalam satu kelompok tersebut supaya semuanya bisa menjawab. Nah, tugas kami apa, Bu, di pemateri ini? Tugas kalian di sini adalah sebagai moderator salah satunya, dan grup yang lainnya itu kalau temennya jawabnya salah atau temennya nggak tahu jawabannya, kalian bantu. Karena kalian sudah belajar duluan kan, baca-baca duluan kan tentang grup ASEAN. Sejauh ini paham? Ibu akan bagi kalian ke dalam break room. Oke, pemateri jangan masuk ke break room ya, tunggu di sini ya. Ibu akan berkeliling ke kelas-kelas temannya dulu. Pemateri nanti siapa yang akan mengambil alih sebagai moderator? Silakan. Saya, Bu, nanti yang akan mengambil alih sebagai moderatornya. Iya, Bu. Kita tunggu temannya dulu. Ya, siapa lagi yang belum bergabung? Kalau semua sudah bergabung, silakan kamera dihidupkan. Pada saat bersuara, mikrofon dihidupkan. Jika ingin mengajukan pertanyaan, angkat tangan dahulu. Ibu serahkan kembali ke kelompok pemateri. Silakan.
Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya saya Feni Wahyuli yang akan memimpin jalannya diskusi kita hari ini dengan model group investigation. Sebelumnya teman-teman sudah membuat pernyataan ya sesuai dengan arahan Ibu Tesya tadi, sesuai dengan grupnya masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan memilih grup mana yang terlebih dulu untuk menjelaskan hasil diskusinya masing-masing di grup kecil. Baik, untuk kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1 yang akan menampilkan diskusinya. Kepada kelompok 1, kami persilakan. Kami mendapatkan negara Malaysia. Di sini ada 5 pernyataan dari kelompok kami. Yang pertama ada negara Malaysia dipisahkan ke dalam 2 kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Letak negara Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Negara Malaysia menyatukan yaitu bahasa Melayu. Musik tradisional Malaysia banyak terpengaruh dari Tiongkok, Islam, India. Letak astronomisnya yaitu 1 derajat lintang utara hingga 7 derajat lintang selatan, serta 100 derajat bujur timur hingga 120 derajat bujur timur. Mata pencaharian penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Terima kasih. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Dipersilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya, boleh raise hand, nanti akan saya sebutkan namanya, baru ditanyakan pertanyaannya. Silakan teman-teman. Si Apriani Putri, silakan untuk bertanya. Baiklah, kepada pemateri saya akan bertanya. Dari pernyataan Yonanda tadi, negara Malaysia dipisahkan ke dalam 2 kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa negara Malaysia tersebut dipisahkan ke dalam 2 kawasan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Susi. Saya ulang pertanyaannya untuk kelompok 1. Tadi di pernyataan yang dituliskan salah satu anggota kelompok 1 bahwa Malaysia dipisahkan ke dalam 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Pertanyaannya, kenapa dipisahkan menjadi 2 bagian tersebut? Oke, ditampung untuk pertanyaan. Satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Yeni ya, kalau nggak salah tadi. Atau kita ke Sri Wahyuni dulu. Silakan Sri Wahyuni. Iya, terima kasih teman. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, negara Malaysia itu memakai bahasa apa sih? Terima kasih. Baik, terima kasih Sri Wahyuni. Tadi pertanyaannya, negara Malaysia itu pakai bahasa apa? Satu lagi pertanyaan untuk sesi pertama. Silahkan, Yeni. Baik, terima kasih Jenny. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 1 tentang di negara Malaysia itu bentuk pemerintahannya seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih Yeni. Jadi pertanyaannya bentuk pemerintahan dari negara Malaysia. Boleh kami persilakan kepada kelompok 1 yang ingin pertanyaan dari teman-teman. Kepada Feni Anggraini, boleh silakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Terima kasih Penny. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni. Pertanyaannya adalah apa bahasa yang digunakan di negara Malaysia? Betul? Ya, negara Malaysia. Yang seperti kita ketahui, negara Malaysia adalah menggunakan bahasa Melayu.
Dan bagaimana teman-teman? Ada yang mau membantu? Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Jadi jawabannya Malaysia itu menggunakan bahasa Melayu. Ya. Bagaimana Sri Wahyuni? Atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Seperti yang dipakai di film Upin Ipin itu ya. Betul sekali. Iya Upin benar ya. Ipin termasuk kartun dari Malaysia. Kan saya juga suka nonton Upin Ipin karena filmnya sangat menarik dan sangat lupa. Lucu pokoknya. Lucu benar. Lucu. Ada Kak Yuni. Jagrit, ada yang suka tidur. Iya betul. Ada Kak Ros. Ada Kak Ros. Ya, terima kasih Kak teman. Roset Kang Baru Terima kasih. Iya. Terima kasih Feni sama Sri Wahyuni. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman kelompok 1. Iya, ya boleh. Yonanda baru masuk lagi ya, tadi terganggu jaringan. Mengapa Malaysia dipisahkan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur? Karena negara Malaysia itu dan utama yang dipisahkan oleh Selatan, maka itulah menjadi dua, ya siapa dan Malaysia Timur itu siapa yang ini. Bagaimana Susi? Mohon maaf Yonanda, kayaknya ada gangguan tadi, suaranya terputus. Ya, pertanyaan dari Susi. Mengapa negara Malaysia dipisahkan Malaysia Barat dan Malaysia Timur? Karena negara Malaysia itu negara Asia Tenggara yang terletak di utara Indonesia, di mana dua kawasan tersebut dipisahkan oleh Laut Cina. Gimana Susi? Jelas? Iya, gimana Susi jawaban Yonanda? Maaf Pak. Yonanda, Bagaimana? mungkin temannya tidak bisa mendengar jelas ya. Boleh diketik saja tidak? Kalau temannya kurang paham, suaranya putus-putus. Oke, Bu. Terima kasih. Tadi Vidya belum bersuara ya karena hilang sinyal ya. Nanti Vidya tolong bantu meluruskan kalau ada temannya yang butuh jawaban. Oke, baik Ibu. Masuk nggak ya suara Vidya? Masuk. Yang untuk bahasa dari Malaysia tadi udah dijelasin belum ya? Udah diperlurus belum? Tadi cuman menjelaskan apa tadi? Feni, dibantu Feni bahasa disampaikan ke dia, mungkin dia mendengar dulu. Ya, bahasa Melayu ya. Iya, udah dijawab. Udah. bahasa Melayu. Udah saya jawab. Iya, tapi Iya, Lagi pertanyaannya yang belum dijawab. oh ya. Apa ya Mbak Feni? Baik, saya coba bacakan ya jawaban dari Yonanda tentang pertanyaan kenapa negara Malaysia itu dibagi menjadi dua.
Jawaban dari Yananda yaitu karena negara Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Bagaimana Susi? Iya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, kasih Susi satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Dari Yeni Aguswari. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bentuk pemerintahan di negara Malaysia itu bentuk pemerintahnya seperti apa? Coba silahkan untuk kelompok 1, teman-teman kelompok 1 yang ingin menjawab. Yonanda ya, Yonanda raise hand. Mau mencoba menjawab? Enggak, dilupa unit. Oh, iya, baik. Bagaimana? Atau kita lempar ke kelompok lain, teman-teman dari kelompok lain mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaannya. Bentuk pemerintahan dari negara Malaysia itu seperti apa? Silahkan kelompok lain yang ingin menjawab boleh raise hand, nanti saya panggil. Penny, saya coba jawab, Pen, dari kelompok 1. Iya, silahkan. Pemerintahan dari Malaysia itu kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Seperti itu. Baik, Bagaimana terima kasih teman-teman yang Feni. lain? Ya, itu jawaban dari Feni. Jadi pemerintahannya itu kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Teman-teman lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau bagaimana? Boleh bantu Yeni tambahin? Aguswari. Ya, silakan. Boleh bantu tambahin ya, Mbak? Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, memang benar kalau bentuk pemerintahan Malaysia itu yaitu kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Malaysia juga mempraktikkan demokrasi parlementer dengan sistem monarki konstitusional yang mana raja di sini bertindak sebagai penguasa utamanya di Malaysia. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya tambahkan. Boleh menambahkan? Silakan Yulita. Sekian ya. Sekedar meluruskan pemahaman kami dari kelompok materi bahwa memang Malaysia itu adalah dipimpin oleh seorang raja, tapi kepala negaranya adalah raja dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Tentunya perdana menteri itu disetujui oleh raja. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pelurusan ya, Bu ya, dari Vidya sama Yulita untuk jawaban dari Feni tadi atas pertanyaan dari Yeni Aguswari. Berarti kita sudah menjawab semua pertanyaan ya. Bagaimana Bu, kami kembalikan ke Ibu lagi mungkin untuk grup selanjutnya. Nanti. Ini Yupin ingin berbicara. Yupin ingin menambahkan mungkin. Silakan Yupin. Oh iya, ya mohon. Ya, saya ingin. Terima kasih, Bu. Ini Sakti, saya mau menambahkan tentang pemerintahan tadi. Menurut saya, negara Malaysia ini menganut sistem pemerintahan federal parlementer. Nah, sedangkan untuk pusat pemerintahan federalnya itu berada di Putrajaya. Dan kepala negara tadi, pemerintahan negara Malaysia itu dikepalai oleh seorang Perdana Menteri yang kata Yulita sebutkan tadi, yang bernama Muhyiddin Yassin, dengan raja atau sultan yang memerintah di setiap negara bagian. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Yupin atas penambahannya. Berarti Bagaimana, Ibu? teman-teman ke negara Malaysia itu tidak ada presiden ya seperti kita di Indonesia. Tidak
Iya, benar ya, ini sesuai jawaban dari teman-teman. Jadi di Malaysia itu dipimpin oleh raja, bukan presiden seperti Indonesia. Seperti kerajaan Inggris, Bu ya. Ya, kan pemerintahan itu ada beberapa ya bentuk pemerintahan. Nah, tadi temannya bilang kalau pemerintahan di Malaysia itu beda dengan Indonesia. Mereka tidak punya residen. Yang ada adalah Perdana Menteri dan Raja. Wah, sudah baik sekali ya ini kelompoknya ya, udah aktif. Boleh ditutup untuk yang kelompok 1 bergantian kelompok 2 ya. Silahkan. Apa ingin lanjutkan lagi pertanyaannya, tanya jawabnya? Silakan Ibu, silakan kembali kepada Penny. Terima kasih Bu. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, boleh silakan ditutup perwakilan kelompok 1. Penny atau Yonanda? Ayo silahkan kelompok 1 tutup dulu. Oke. Baik Bu, saya tutup Bu. Baik teman-teman, demikianlah presentasi kami dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Penny, perwakilan kelompok 1. Selanjutnya kita acak lagi ya Bu ya untuk kelompok selanjutnya. Tidak, silakan kelompok 1 menentukan kelompok 1, kelompok 2 atau 3. Yang kelompok 1 boleh pilih nih, mau kelompok 2 atau 3. Kita pilih kelompok Penny. Penny, boleh silakan dipilih kelompok mana yang mau dipilih untuk presentasi selanjutnya. Sesuai arahan Ibu tadi. Silahkan. Saya pilih nomor 2. Baik, berarti selanjutnya kelompok 2 ya yang akan presentasi materinya. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Silahkan bagikan pernyataannya kelompok 2. Saya ingin membagikan hasil presentasi dari tadi. Bentar ya Bu. Untuk kelompok 2 tadi itu dapat bagian tentang pembahasan negara Brunei Darussalam yang kami dapatkan informasinya ada 5. Yang pertama itu Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN sejak 8 Januari 1994 dan memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Melayu dan memiliki luas 5.765 km persegi. Pendapatan nasional Brunei termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, dan melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah. Dan informasi yang terakhir yaitu yang kami dapatkan mata uang Brunei Darussalam adalah dolar. Itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Kembali ke Feni.
Bagaimana selanjutnya? Baik, terima kasih Eni atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. 3 pertanyaan. Teman-teman silakan tunjukkan. Baik, silakan Yonanda. Yang belum bertanya harus bertanya ya. Ya Bu, terima kasih. Di sini saya akan bertanya dengan kelompok 2. Ini ada melepaskan sesuatu dari kebiasaan orang beda dalam belum ilmu. Mengapa alasan lepaskan sepatu sebelum memasuki kawasan negara Darussalam? Terima kasih, PI. Terima kasih Yonanda. Saya ulangi mungkin pertanyaan dari Yonanda itu tentang mengapa orang-orang di Brunei Darussalam itu melepaskan sepatunya sebelum masuk ke ruangan ya tadi ya. Baik, untuk pertanyaan iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Winda Sakti, boleh silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan, katanya tadi mata uang Brunei Darussalam dolar ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bentuk dolar itu gimana sih? Terima kasih. Terima kasih Winda. Jadi pertanyaan tadi, bentuk dolar Brunei Darussalam itu seperti apa? Teman-teman dari kelompok 2. Selanjutnya untuk sesi pertama, 1 pertanyaan lagi kami buka. Suci, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya dengan kelompok Brunei Darussalam terkait sumber daya alam utama yang ada di negara yang ada di negara Brunei Darussalam itu apa ya? Terima kasih. Terima kasih Suci. Jadi pertanyaannya tadi, sumber daya utama yang ada di Brunei itu apa? Baik, untuk sesi 1 kami cukupkan dulu 3 pertanyaan ya teman-teman. Saya rangkum dulu untuk kelompok 2 supaya tidak bingung menjawabnya. Tadi pertanyaan pertama dari Yonanda, mengapa orang-orang di Brunei Darussalam melepaskan sepatu sebelum masuk ruangan. Lalu yang kedua itu dari teman kita Winda, tentang bentuk mata uang dolar Brunei Darussalam itu seperti apa. Dan yang pertanyaan terakhir dari Suci, sumber daya alam utama apa yang ada di Brunei Darussalam. Boleh, baik, silahkan teman-teman kelompok 2. Jika ada yang mau langsung menjawab, kami persilahkan. Silakan Susi mau menjawab pertanyaan temannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci tadi. Pertanyaannya itu sumber daya utama dari negara Brunei ya. Menurut saya sumber daya utama di negara Brunei itu adalah minyak bumi dan gas. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Susi. Jadi tadi jawabannya sumber daya alam utama di Brunei itu minyak bumi dan gas. Bagaimana teman-teman dari kelompok lain, ada yang mau menambahkan atau ada pusat dari pendapat kita? Ayo teman-teman, ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Oh iya, Yeni silakan. Yeni Agus Lari. Saya ingin menambahkan dari pernyataan teman saya tadi bahwa
sumber daya alam yang paling besar di negara Brunei Darussalam itu benar ada dua, yaitu minyak bumi dengan gas alam. Nah, untuk ladang yang ada di minyak bumi itu seperti di wilayah lepas ya, seperti di Pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Nah, minyak bumi ini sendiri merupakan paling banyak yang menyumbang 92% dari total pendapatan yang ada di negara tersebut. Dan juga gas alam yaitu merupakan salah satu perusahaan gas alam cair yang terbesar di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, teman-teman. Baik, terima kasih. Ini penambahannya, wah banyak sekali ya penambahannya tadi itu secara detail ditambahin sama Yeni. Ada lagi teman-teman mau menambahkan? Tidak ada lagi ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan kelompok 2 yang mau menjawab. Nah, tinggal 2 pertanyaan lagi. Susi Amalia, silahkan. Iya, terima kasih Feni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yonanda. Yang pertanyaannya adalah mengapa kebiasaan orang Thailand adalah melepas sendal ketika masuk ke dalam rumah. Sebagaimana kita ketahui, bukan kebiasaan orang Thailand saja melepaskan sendal ke dalam rumah. Kenapa? Karena mungkin takut kotor ya, yang pertama. Yang kedua, mungkin rumah adalah tempat yang suci bagi orang Thailand. Jadi melepaskan sendal menjadi kebiasaan bagi mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Susi. Mungkin saya luruskan tadi Brunei ya Susi ya, bukan Thailand ya, maaf ya. Penny boleh menambahkan, Penny meluruskan aja dikit. Ya, Brunei. Silakan Yulita. Iya, Brunei. Nah, silakan Yulita. Kasih. Memang benar ya Bu ya, Bu Cia. Brunei Darussalam itu sama kayak kita Indonesia, banyak mengandung adat sopan santun karena kita kan negara beragama, yaitu agama Islam. Jadi banyak menunjukkan sopan santun, terutama masalah etika masuk ke dalam rumah. Kan tidak mungkin Bu ya pakai sepatu masuk ke rumah, memakai sendal masuk ke rumah, kan tidak sopan Bu. Kan negara kita kan negara religius, negara Islam ya Bu ya. Dengan pakaian saja kita harus diperhatikan. Sama kayak negara Malaysia, Brunei, dan Indonesia, itu sama-sama menutup aurat Bu. Itu saja, terima kasih Bu Cia, terima kasih teman-teman. Izin tambahin juga boleh nggak Ibu Cia dan Feni? Ya, silahkan Vidya. Boleh silahkan. Ya kayak yang tadi Yulita bilang dan sama yang tadi bilang juga emang benar kalau nggak cuma dari Brunei aja yang harus buka sepatu kalau masuk ke rumah atau masuk ke ruangan atau masuk ke tempat ibadah, karena Indonesia juga pada dasarnya juga menganut sistem kayak sopan santun tadi juga. Dan memang kita nggak boleh kan kalau masuk ke ruangan, masuk ke rumah itu pakai sepatu. Masa kalau rumah kita udah bersih, lingkungan kita udah bersih, tiba-tiba kita jalan pakai sepatu, pakai sendal, kan itu nggak sopan. Jadi memang nggak hanya di Brunei aja, memang harus kita itu sopan santun, bersih, dan tidak boleh mengotorkan tempat kayak gitu. Jadi memang harus dijaga kebersihannya, nggak boleh pakai sendal ke asal tempat gitu. Mungkin itu aja tambahan dari Vidya. Silakan yang lain teman-teman. Terima kasih Vidya atas tambahannya. Titi, boleh silahkan mau menambahkan, Titi Larastiana.
Titi sepertinya ada kendala koneksi ya. Boleh silakan, siapa lagi mau menambahkan? Baik, mungkin tadi penjelasannya itu karena kita serumpun ya teman-teman ya, karena serumpun sama-sama di Indonesia, Malaysia, Brunei itu satu serumpun. Jadi hampir mirip ya, seperti kita masuk rumah itu alas kaki dilepas supaya rumahnya tidak kotor, terus adat istiadat kita seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya satu lagi ya teman-teman, kelompok 2. Pertanyaan dari Winda yang belum terjawab, bentuk dolar Brunei itu seperti apa? Silakan kelompok 2 menjawab. Iya, Yeni Aglari silakan. Wah, Yeni terus ya yang bicara, teman-teman lain man. Jadi, Penny bisa diulang pertanyaan siapa ya tadi? Tadi pertanyaan dari Winda Sakti, itu bentuk dolar Brunei Darussalam itu seperti apa? Ya, bentuk dolar itu sama ya seperti uang kita, banyak warna dan juga bervariasi. Mungkin di sini saya akan menampilkan bentuk uang dolar si Brunei yang ditanyakan tadi. Sebentar ya. Nah, yang ini adalah bentuk uang dari Brunei, dolar Brunei. Yaitu ada yang warna biru sama seperti kita, uang kita yang 50.000, yang warna hijau sama seperti uang kita yaitu 20.000, yang orange ini tidak ada ya warnanya yang seperti kita, dan yang di bawah ini sama seperti kayak uang kita zaman dulu ya, kalau nggak salah zaman-zamannya ibu atau nenek kita, dan yang terakhir ini ada yang warna orange orange kecoklatan kalau ya. Mungkin ini saja teman-teman. Baik, terima kasih Yeni. Itu ada tampilin gambarnya sama Yeni sudah dijelaskan juga. Ada yang mau menambahkan? Susi Apriani Putri tadi tunjuk tangan, boleh silakan. Yeni, saya Tia boleh menambahkan? Ya, boleh silahkan. Ya, jadi saya ingin coba meluruskan ya. Di sini juga saya ada contoh dari bentuk dolar itu ya. Mungkin di sini bisa kalian lihat. Apakah kelihatan teman-teman? Ada Tia. Ya, baiklah. Itulah untuk Winda tadi nanya ya bentuk uang dolar Brunei itu seperti apa. Ya, di sini Tia berikan contoh kira-kira seperti ini bentuk dolarnya. Itu sekitar 100 dolar ya. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Yeni ya, bentuknya itu ada bermacam-macam sama seperti kita. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya orange, coklat. Ya, intinya sama ya, kalau warna uang itu rata-rata itu sama. Cuma yang membedakannya itu kalau di kita itu rupiah, kalau di Brunei itu dolar. Baik, terima kasih Tia atas penjelasannya. Lita mau menambahkan, boleh meluruskan? Iya, Silakan. sama-sama. Melihat gambarnya kayak gambar datuk ya.
Kayak gambar sultan. Iya, kayak gambar datuk dia, karena kan dia kesultanan itu Yulita. Pemerintahannya kan kesultanan, jadi seperti kayak datuk-datuk gitulah dia tuh bentuknya. Teman-teman, saya mau dong ke Brunei nanti kapan-kapan. Boleh, Kalau boleh. udah Nanti gede. kita ke Brunei aja ya. Ikut. Iya. Boleh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kalau ke Brunei teman-teman itu naik apa penjelasannya ya? dan pembahasannya. Itulah kita harus sekolah rajin-rajin biar pinter, biar besar nanti bisa ke Brunei. Iya, betul Asik. Yulita. Kita luruskan lagi ya. Yuk, tadi ada loh Susi, Ibu Cia mau denger juga. Susi mau bicara apa tadi sama Titi? Yang lain kita dengerin dulu ya. Nanti kita penuhin keinginan kita sama-sama. Kita nabung dulu. Kita ke Brunei sama-sama. Ya, lanjut. Susi sama Titi. Silahkan berbicara dulu. Baik, Ibu Cia, benar nggak Bu, kan kalau di Indonesia itu ada yang namanya uang koin sama uang kertas. Di Brunei juga ada uang koin. Pertanyaan bagus. Apakah di Brunei juga ada uang koinnya? Itu tadi yang ingin Ibu Cia tunggu. Siapa yang bisa jawab? Ayo Susi juga mau bicara apa Susi? Susi mau nanya Bu, apakah di Malaysia di Brunei itu mata uangnya itu mengalami pembaruan juga nggak Bu kayak di Indonesia? Silahkan diambil alih moderator. Nanti kita tunggu teman-temannya yang jawab ya. Kalian harus cari tahu. Baik, terima kasih Bu Cia. Terima kasih juga teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih, 2 pertanyaan. Dari Titi sama Suci ya tadi. Kalau Titi itu pertanyaan tentang ada nggak uang koin kayak kita di Brunei. Yuk kita cari tahu yuk. Ada nggak? Gimana teman-teman, udah ketemu belum uang koinnya? Ya Yeni, aduh Yeni lagi. Yeni mau jawab, silakan. Pertanyaan dari teman saya tadi, ada uang koin di Brunei Darussalam ya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di negara manapun itu pasti tentunya ada uang koin. Tujuannya apa? Untuk jika nih misal kita jajan, terus jajannya pakai uang yang gede, Ya makasih Yeni. Ada teman-teman ternyata Yeni juga jawab ada uang koinnya. Ayo mana main teman-teman, ayo kelompok lain. Ya, Ya Susi. Yuk Susi. Baiklah, tadi pertanyaannya di negara Brunei ada nggak ini uang koin? Menurut saya di negara Brunei itu juga memiliki nilai koin. Nah, salah satu contohnya ini ada mata uang koin 5 sen. Bisa lihat nggak teman-teman? Soalnya lihatnya di HP. Lihatnya di HP. Ini contoh mata uang koin Brunei yang 5 sen. Kelihatan nggak? Oh ya kelihatan. ya kelihatan. Ini Kelihatan Susi. Kan kayak uang kita. Terima kasih teman-teman.
Iya, sama-sama Titi. Jadi ada ya rupanya ini uang koinnya di Brunei. Satu lagi pertanyaannya tadi dari Suci ya. Iya Tia, boleh silakan. Tidak mau jawab. Enggak, tadi mau nitip ini aja, Penny mau nunjukin gambar uang logamnya biar teman-temannya bisa lihat gitu maksudnya gimana bentuknya. Boleh nggak kira-kira Tia tampilin? Boleh Tia. Iya, tampilin apa ya, boleh silakan. Ya, jadi bentuknya itu bisa seperti ini teman-teman. Nah, itu tadi kan tadi udah dikasih tahu juga oleh Sisi ya. Nah, di sini dia bisa tunjukin ini, mungkin bisa diperjelas ya. Ini lambang dari logam Brunei itu ada 50 sen. Ada ininya juga ini. Ada apa namanya? Ada pahlawannya juga di situ. Ya, teman-teman itu tadi. Jadi ya benar ya. Jadi di setiap negara manapun itu sama ya, ada juga uang logam, ada juga uang kertas ya, cuma yang membedakannya itu bentuknya saja. Ya, kalau kita kan bentuknya itu kalau logam ya 500 rupiah ya, nolnya ada 2. Kalau di Brunei itu kayak tadi bentuknya. Ya, terima kasih Penny, cuman itu saja sih, cuma mau berbagi gambar. Baik, terima kasih Tia. Berarti sama ya teman-teman, ternyata ada juga uang koin. Cuman bedanya kayaknya tadi itu sen ya Bu ya. Saya baca tadi untuk nilai logamnya itu sen. Beda sama kita masih yang tetap rupiah, masih 500 rupiah, masih 1000 rupiah. Tapi yang tadi yang dari Brunei itu yang logamnya itu sen ya. Itu aja sih kayaknya teman-teman bedanya. Sakti. Ya Yupin mau Tanya, boleh dah. Enggak. Kalau misalnya kan ada saudara kasih saya uang dolar, itu gimana saya mau jajan pakai uang dolar, tukarnya gimana itu? Disimpan aja Yupin uangnya buat kenang-kenangan dari Brunei. Gak usah dijajani. Tapi Yupin boleh juga ditukar di bank itu Yupin. Kalau uang dolarnya banyak bisa kita tukar. Nanti kita bisa jalan-jalan juga ke Brunei ya, sama-sama. Ajang Yupin Ya, dolarnya. kalau uang dolarnya disimpan aja. Iya Yupin. Jadi kalau misal dapat uang dolar kayak gitu boleh disimpan, atau kalau mau jajan karena om saya boleh bawa ke bank terus ditukar. Itu ya Bu, ya bener nggak sih? Enak ya Yupin ada uang dolar. Saya kepengen. Iya. Ya boleh nggak dibagi-bagi Yupin? Kalau saudara kan. Teman-teman, saya ada mata uang Malaysia tapi nggak ada mata uang dari Brunei. Mau lihat nggak? Ini pelit nggak mau kasih nanti. Penny kan bahas Malaysia, kenapa nggak diliatin dari tadi uangnya? Coba dari tadi kita kan mau lihat. Iya Pen, baru keinget Pen. Akunya lupa. Aku kasih Kalau papa. banyak minta. Ini aku dikasih. Kalau banyak bagi ya. Maaf ya Bu, tadi saya lupa menampilkan mata uang Malaysia. Berapa itu? Apa punya? Iya, tidak apa-apa. Gimana Tadi udah kan ya sudah pertanyaannya? Ya, sudah ya, tinggal satu lagi. Sudah satu lagi, tinggal kelompok terakhir. Ibu, lupa Bu, saya ada uang real Bu, tapi negaranya jauh dari Arab Saudi. Wah, hebat. Kelas kita tanya yang punya koleksi uang juga ya. Mata uang asing. Dari mana ya itu ya? Iya. Kalian sudah mengenal ya ragam bahwa bagi dong, minta dong. di negara-negara itu mata uangnya tidak sama. Ya, kita lanjut Bu, mau lagi. nggak Bu Malaysia? Mau dong, yang banyak ya. Ya Bu. Ya, kita lanjutkan lagi pertanyaan terakhir. Penny? Iya, satu lagi tadi pertanyaannya dari
Iya, Bu, Suci ya. soal dari Susi. Oh iya, Susi. Iya Susi salah. Maaf saya salah sebut. Tia ya yang mau jawab ya. Angkat tangan. Oh, enggak, tadi lupa matiin Penny. Maaf, Oh iya. maaf. Susi boleh diulang lagi nggak pertanyaan? Susi boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Kayaknya kita ketrek gara-gara ulang tadi. Mata uang tadi. Oh, iya, iya. Pertanyaannya itu di negara Brunei itu apakah mengalami pembaharuan bentuk mata uang kayak di Indonesia kayak gitu? Oh iya, makasih Susi. Pembaruan bentuk mata uang. Oh iya, kayak kita ganti ya uang 500 rupiah dari yang kuning ke yang putih. Kayak gitu sih ya maksudnya. Iya, kayak misalkan ya kayak gitu. Yang mungkin kayak sekarang ada tuh yang 75.000 atau kabarnya yang ada 1 juta itu ya. Mungkin yang seperti itu. Mungkin teman-teman mau jawab nih. Ya nih, Ibu lihat. Apa tuh misalkan data. Ya nih, Ibu lihat tidak jawab dari tadi. Kenapa, Yen? Yani Rasida atau yang lain yang belum jawab, yuk jawab yuk. Titi itu ya mau jawab. Titi ya Bu ya. Titi Larastiana angkat tangan. Titi sama Suci mau jawab ya? Silakan, Titi Ya, dulu deh. Dan dijawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di Brunei Darussalam sama seperti di Indonesia, dia juga mengalami beberapa kali perubahan. Ya, ada juga negara ini juga menerbitkan beberapa kali seri alat pembayaran. Jadi udah banyak banget kalau misalnya saya lihat ada seri tahun 1967, ada yang dari tahun 2000, udah banyak banget kalau saya lihat di sini. Sama kok seperti di Indonesia ada perubahannya juga. Itu jawaban saya. Baik, makasih Titi. Suci, tadi Suci angkat tangan, boleh mau jawab? Silakan Suci. Baik, terima kasih Feni. Saya mau menambahkan sedikit. Betul tadi kata Titi kalau mata uang Brunei Darussalam itu seperti negara kita sendiri mengalami perubahan. Misalnya dari seri tahun 1967 itu paper notes. Nah, itu uang logam pertama dengan pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, dan 50 sen. Nah, lalu ada lagi seri tahun 1872 sampai tahun 2000 itu uang kertas dan uang logam yang bergambar Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Dan ada lagi seri dari tahun 1996 sampai 2013 itu polymer notes dan seterusnya. Jadi yaitu sama seperti Indonesia, mata uangnya itu sering berganti. Baik, terima kasih Ibu. Stop ya untuk kelompok 2. Silakan kelompok terakhir dan hanya 2 orang. Pertanyaannya cukup 2 saja. Lalu kita tutup. Kita semua sudah aktif ya? Ya, silakan untuk kelompok 3.
Iya, Ibu tampilin dulu ya, Bu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3. Nama saya Sri Wayuni dan satu lagi teman saya yang bernama Yuni Purwanti. Ini ada pernyataan tentang negara Thailand dari kelompok kami. Yang pertama itu letak geografis negara Thailand ada di sebelah utara dan barat. Yang kedua itu negara Thailand memiliki hewan khas. Untuk teman-teman yang mau bertanya tentang negara Thailand, dipersilakan. Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas pemaparannya tadi. Boleh teman-teman yang mau bertanya tentang Thailand, Susi, Amalia, silakan. Iya, saya mau bertanya di dalam buku tema 1 kelas 6 ada di situ tertera masyarakat Thailand tidak berani menyentuh kepala sekalipun itu kepala anak-anak. Mengapa demikian? Terima kasih. Terima kasih Susi Amalia. Pertanyaan selanjutnya Yeni Rosida mau bertanya, silahkan. Baiklah, ini teman-teman di negara Thailand ini yang ingin saya tanyakan itu, kenapa sih negara Thailand ini memiliki julukan negeri gajah putih? Baik, pertanyaannya tadi, mengapa negara Thailand memiliki julukan gajah putih? Itu dari Yeni Rosida. Terus dari Susi Amalia, kenapa masyarakat Thailand tidak berani menyentuh kepala sekalipun anak kecil? 2 pertanyaan saja dulu ya, Bu, ya tadi ya. Ya, ini sudah sesi terakhir. Cukup 2 pertanyaan saja. Silakan. Iya, Ibu Cia boleh Bu, silakan teman-teman. Ini boleh langsung Silakan saya Sri jawab Wahyuni. Ya, silakan. Ya, saya mau jawab pertanyaan dari Susi Amalia. Kenapa di negara Thailand itu orangnya itu bahkan tidak pernah menyentuh bagian kepala? Karena dari yang saya baca di buku, dari saya nonton YouTube, lihat di buku tema juga, itu kalau di negara Thailand, kalau kita menyentuh kepala itu dianggap kasar, sama seperti di Indonesia kan. Saya tuh sering diingetin sama Ibu Cia juga pernah bilang waktu pelajaran PKN itu, tidak boleh menyentuh kepala orang itu sembarangan karena itu tidak sopan, itu tindakan yang kasar. Dan juga orang Thailand itu kan kalau menganggap bagian kepala itu bagian yang suci bagi mereka, sama juga seperti kita di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Sri. Terima kasih Umi. Ya, itu pertanyaan jawabannya tadi Susi Amalia sudah dijawab oleh Sri Wahyuni. Atau ada tambahan lain teman-teman? Kalau tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Yeni Rosida. Siapa yang mau menjawab?
kenapa negara Thailand memiliki julukan gajah putih? Ayo, tiga silakan dijawab teman-teman. Saya Mbak yang menjawab. Ya silakan Yuni. Ya, mengapa negara Thailand mempunyai julukan gajah putih ya Mbak ya pertanyaannya? Karena gajah putih memang satwa yang diagungkan di sana Mbak. Jadi gajah itu mempunyai julukan Jadi negara Thailand mempunyai julukan gajah putih karena gajah putih itu adalah satwa yang diagungkan di negara Thailand, Mbak. Baik, terima kasih Yuni. Itu teman-teman jawabannya. Jadi karena gajah putih itu diagungkan di negara Thailand. Itulah kenapa di Thailand itu jadi maskotnya ya untuk gajah putih di Thailand. Gimana teman-teman, ada tambahan dari kelompok lain atau dari sudah cukup sepertinya? Iya, sudah cukup, sudah menambahkan, sudah cukup jelas. Ya. Tidak, sudah cukup ini Feni, sudah cukup jelas. Waktu pelajaran kita sudah hampir habis. Seru ya. Baik, sebelum ditutup, tadi Vidya belum sempat bicara karena Vidya terganggu sinyal. Ibu minta Vidya untuk menyimpulkan. Silakan Vidya. Baik Ibu Cia, terima kasih. Nah, jadi di sini kesimpulan yang kita ambil tadi kan kita udah belajar nih tentang negara ASEAN. Ada 10 negara ASEAN dan kita sudah cukup mendalami tentang negara Malaysia, Brunei, dan Thailand. Nah, seperti yang diskusi kita tadi, bentuk pemerintahannya apa, mata uangnya apa, terus bahasanya apa. Tadi kan kita juga udah belajar. Terus tadi juga banyak teman-teman yang lain nunjukin uang-uang dari Brunei, dari mana-mana. Iya, sepertinya Vidya kehilangan sinyal lagi. Tapi iya, ada apa Feni? Iya Ibu, mau bilang tadi kayaknya Vidya koneksinya gangguan. Iya, tidak apa-apa. Ibu akan tambahin sedikit sebelum kita tutup. Benar ya, Vidya bilang hari ini kita sudah belajar tentang ASEAN, sejarahnya, terus juga tentang perbedaan 10 negara ASEAN. Di sini juga kita sudah bahas tentang Brunei, Malaysia, dan juga Singapura. Bentang alamnya, termasuk budayanya, banyak pengetahuan yang baru kita dapat di sini. Nah, sekarang untuk mengetahui, ada yang ingin disampaikan? Untuk mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian, kita akan mengadakan sedikit latihan. Silahkan buka di bagian kotak pesan. Ibu akan bagikan link. Untuk Ibu makan akan santun, mulai dulu. Nggak cuma di negara Brunei atau Thailand aja, tapi memang seluruh negara. Ya. Iya, udah. Tadi Vidya kehilangan udah sinyal. jelasin. Ibu sudah tambahin. Terima kasih Vidya. Anak-anak silahkan buka link quizzes di situ. Ibu akan mulai.
Kodenya adalah 300959. Sudah masuk semua? Kita mulai ya. Sudah, Ibu.
Sudah, Ibu. Udah, Bu. Sudah, Ibu. Bu Yonanda sudah. Saya sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, tadi Ibu sudah lihat sejauh mana pemahaman kalian materi kita di pembelajaran ini. Untuk tindak lanjut, Ibu akan memberikan tugas buat perbandingan menggunakan diagram Venn. Siapa yang masih ingat diagram Venn? Yang seperti lingkaran dua digabungkan, tengahnya ada Masih, Bu. Nah, bandingkan Masih, Bu. negara Indonesia dengan salah satu negara ASEAN. Buatlah perbandingannya dan juga yang di tengahnya itu persamaannya. Tentang kondisi geografis, bentang alam, dan juga sosial budayanya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Bertemu lagi ke pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu.